Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Berarti halnya adalah antara kamu dan dia ya. Kemudian di pembacaan ini kita akan general reading nanti, jadi kita nggak pilih kartu, kita akan langsung baca sama-sama ya. Kita akan mulai sama-sama. Oke, kita akan mulai sama-sama. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku ya. Subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan mulai sama-sama. Pembacaan kita di video kali ini adalah hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat antara kamu dan dia ya. Kita mulai sama-sama. Sekarang fokus bayangkan si dia ya. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi di antara kita dalam waktu dekat. Kembali fokus bayangkan si dia ya. Tanyakan dalam hati hal yang akan terjadi di antara kita dalam waktu dekat. Sekali lagi fokus, tanyakan dalam hati hal yang akan terjadi di antara kita dalam waktu dekat. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan mulai. Pertama, Tarotku ambil 5 buah kartu. Hal yang akan terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita punya 5 buah kartu ya. Kartu pertama ini cerita tentang Knight of Swords ya. Kartu ini bisa saja berkaitan bahwa akan ada seseorang yang hadir di antara kalian. Seseorang ini tidak berarti pihak ketiga. Dalamnya pihak ketiga ini ya ada yang selingkuh, ada yang punya orang lain, belum tentu. Bisa juga keluarga, bisa juga saudara. Tapi sosok orang lain selain kalian berdua yang ikut campur dalam hubungan kalian dalam waktu dekat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahwa ada kehadiran orang lain. Tidak pasti orang ini adalah seorang laki-laki, tapi ada sosok feminim. Ada sosok maskulin yang hadir di antara hubungan kalian ya. Jadi Knight of Swords ini sosok maskulin dari masa lalu ya, yang hadir di antara hubungan kalian. Jadi bisa aja dari sisi kamu, bisa aja dari sisi dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali ada cerita Knight of Cup ya. Di kartu pertama ada Knight of Swords, kartu kedua adalah Knight of Cup. Ini semakin menguatkan bahwa cerita sosok orang masa lalu kalian bisa saja hadir dalam hubungan kalian. Ingat, tidak pasti laki-laki, tidak harus perempuan, tapi yang pasti sosok ini sosok yang maskulin ya. Jadi bisa aja sosok seorang perempuan yang maskulin juga bisa. Yang pasti ini orang masa lalu ya, antara kamu atau dia, tapi ada orang masa lalu yang hadir dalam hubungan kamu sama dia dalam waktu dekat ini. Kemudian ini belum tentu juga mantan atau orang masa lalu, tapi bisa juga sosok keluarga, saudara. Tapi yang pasti dia akan ikut campur dalam hubungan kalian ya. Kemudian kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Page of Wands. Jika tadi kita punya 2 buah kartu Knight, ada sosok maskulin, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa sosok yang hadir juga sosok feminim. Karena di kartu Page of Wands ini sosoknya feminim. Knight itu maskulin, Page itu feminim. Kita lihat lebih jauh. Oke, di sini kartu High Priest. Oke, 3 kartu ini ya. Jadi 3 kartu ini menandakan kedatangan sosok orang atau ada sosok orang yang ikut campur dalam hubungan kamu sama si dia. Ya, bisa feminim, bisa maskulin ya. Memang lebih condong ke arah maskulin, tapi tidak menutup kemungkinan sisi feminimnya juga ada ya. Dan dari 3 kartu ini ada sedikit informasi bahwa bisa saja sosok ini sosok orang masa lalu kalian alias mantan. Bisa mantan si dia, bisa mantan kamu. Tapi bisa saja yang ikut campur ini keluarga ya, orang tuanya, sahabatnya, saudaranya, orang dekatnya yang benar-benar kerabat itu juga bisa. Kita lihat lebih jauh yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ini kartu High Priest ya. High Priest ini kartu yang dipengaruhi kuat sama Moon ya. Jadi sebenarnya kartu High Priest ini adalah sebuah kisah, sebuah cerita di mana ada peristiwa salah satu dari kalian berusaha kuat tapi akhirnya tidak jujur. Mungkin terluka, kecewa, nggak ngomong, disimpan, atau mungkin nggak terima dengan apa yang dia lakukan.
tapi nggak ngomong. Bisa kamu, bisa dia, tidak menyampaikan tidak menyampaikan perasaan, dan mencoba untuk menyimpan sendiri apa yang dirasakan. Efeknya adalah ya kamu nggak jujur sama perasaan, dan hubungan ini jadinya banyak ketidakjujuran. Bisa dari sisi dia nggak jujur, mungkin saja ada sikap kamu yang dia nggak nyaman tapi dia nggak ngomong. Saat kamu tanya, kamu gimana? Dia akan jawab nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia kecewa, dia nggak bilang. Atau juga dari sisi kamu nggak nyaman dengan sifat dia, daripada ribut, kamu memilih untuk diam dan tidak bicara, tidak menyampaikan, dan akhirnya kamu capek sendiri. Ekpris ya, kita lihat lebih jauh lagi. Ada cerita 5 cup ya, 5 cup ini cerita kekecewaan masa lalu. Kalau kita kaitkan dari sosok tadi ya, ada 3 sosok, ada sosok ada 3 kartu yang bercerita tentang sosok yang hadir, dan sini ada kecewa masa lalu. Jika hubungan kamu sama dia ya kan, pernah ada cerita hubungan lain di dalam hubungan kalian, alias mungkin salah satu dari kalian, entah kamu entah dia, pernah punya orang lain dalam hubungan ini, pernah selingkuh, pernah dekat sama orang, atau pernah membawa sosok lain dalam hubungan kalian, maka kartu ini akan memperkuat kondisi yang sama bisa saja berulang lagi. Jadi jika kita kaitkan ke 5 kartu ini ya, ada kehadiran orang masa lalu yang pernah dekat, di mana kehadiran ini salah satu pihak berusaha menyembunyikan, atau mungkin si dia kedatangan orang masa lalunya dan dia nggak ngomong sama kamu, dan akhirnya ini menyakiti. Karena mungkin saja hal ini dulu sudah pernah terjadi ya. Jadi kartu 5 cup ini cerita kekecewaan lama yang datang kembali saat Mars berada di Scorpio. Cerita rahasia, bahwa ada rahasia untuk sesuatu yang kurang baik yang mengecewakan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Ada cerita seperti itu ya. 5 kartu pertama kita kurang begitu positif ya untuk hal yang terjadi padamu dalam waktu dekat. Ini nggak gitu oke. Kita lihat lebih jauh lagi. Kita ambil 5 buah kartu lagi ya. Masih dengan pertanyaan yang sama. Hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Di kartu awal, tarotku punya kartu Ace of Wands. Ace of Wands ini kartu positif ya, di mana kamu sama dia ini kembali menemukan gairah dalam hubungan kalian. Jika kamu sama dia berada di kondisi hubungan yang kerasa dingin, kerasa mungkin berjarak, menjauh secara perasaan, sudah nggak sehangat dulu, kartu Ace of Wands ini bisa jadi kartu sebuah potensi untuk hubungannya bisa hangat lagi. Di kartu yang pertama, kita lihat. Kartu yang kedua, kartu Queen of Wands ya. Ini cerita tentang bahwa ada pihak yang merasa pihak yang satu lebih dominan daripada pihak yang lain, di mana pihak yang lebih dominan ini membuat pihak yang didominasi ini merasa nggak nyaman atau dikorbankan, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau dikaitkan dengan cerita di kartu pertama, bisa jadi ada gangguan hubungan lain, ada gangguan dari keluarga yang kurang setuju sama hubungan kalian, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ada 1 atau 2 hal dari sisi dia atau respon dia yang nggak sesuai harapan kamu. Mungkin saat ada orang yang ikut campur dalam hubungan kamu sama dia, harapan kamu adalah ya dia belain kamu. Tapi ternyata mungkin saja respon dia nggak seperti itu. Mungkin saat hubungan kamu sama dia nggak disetujuin, nggak direstuin, ya dia nggak survive, dia malah nyerah, atau mungkin dia merasa ya udah diterima atau jalani dulu, dan ini mengecewakan buat kamu. Ada cerita seperti ini ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Ada kartu 5 tongkat. Jika tadi ada kartu 5 cup, kekecewaan dari masa lalu tentang hubungan, di sini ada kartu 5 tongkat ini tentang usaha, tentang perjuangan, di mana ada pihak yang merasa dibatasi. Saturnus berada di Leo. Leo adalah zodiak yang bebas, nggak nyaman dikekang. Sedangkan Saturnus adalah planet yang bawa limitation atau pembatasan. Saat Saturnus travel ke Leo, kondisi yang terjadi adalah dalam waktu dekat antara kamu atau si dia, ada yang merasa diatur, ada yang merasa dibatasi, ada yang merasa diambil kebebasannya. Entah dari sisi kamu, entah dari sisi dia, tapi cerita ini ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Tower ya, cerita tentang Mars, cerita tentang Aries, cerita tentang ujian. Saat kartu Tower muncul dalam pembacaan tarot, Tower ini selalu suatu hal yang berkaitan dengan kisah ujian. Jika kita kaitkan dengan gambar Rider-Waite klasik ya, di gambar kartu Tower ini diceritakan sebuah menara yang diuji oleh 4 elemental, angin keras, gelombang pasang, gempa bumi, kemudian petir dari langit yang merupakan simbol elemental api. Jadi inilah kondisi ujian dalam hubungan kamu. Jika kita lihat dari kartu atas sampai ke sini, masih banyak cerita kurang positif di hubungan ini. Masih banyak cerita bahwa hubungan ini sedang berada di fase diuji. Jika tadi ujiannya bisa aja dari pihak lain, dari orang terdekat kalian, nah di sini akhirnya di kartu Tower ini ya hubungan kalian diuji kekuatannya seperti apa.
Apakah akan bertahan ataukah tidak? Nah, ini tergantung respon kalian. Tapi dalam waktu dekat, hal-hal kurang nyaman dalam hubungan kalian itu akan terjadi. Dan kemungkinan ini disebabkan karena faktor orang masa lalu ataupun mungkin orang terdekat yang kurang mendukung hubungan kalian. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Emperor ya, cerita tentang ketegasan. Jika di sini memang ada cerita ujian, di sini kembali ada Aries. Bedanya di kartu Tower ini adalah ujian datang kepada kalian, sedangkan di kartu Emperor bagaimana kalian bisa kuat, bisa survive dalam ujian yang mungkin hadir dalam waktu dekat di hubungan kamu sama dia. Kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Kita lihat lebih jauh lagi. Kita punya kartu 8 cup. 8 cup ini cerita Saturnus di Pisces ya. Jika kita ambil arti secara umum dari kisah 8 cup, ini cerita menyerah sebenarnya. Di kartu awal ada gangguan luar. Di kartu barisan kedua, ini cerita tentang hubungan yang diuji dengan berat. Sedangkan di barisan kartu ketiga, sejak kartu awal keluar kartu 8 cup Saturnus di Pisces memutuskan untuk meninggalkan perasaan dan memilih mundur dari hubungan. Ini bisa ada cerita perpisahan. Ingat, bisa ada cerita perpisahan. Sekali lagi ya, ini hanya general reading. Tidak wajib seperti ini terjadi dan belum tentu seperti ini terjadi, tapi jadikan ini sebuah pertimbangan. Jika kamu berada di fase ini dalam waktu dekat, maka hati-hati karena bisa jadi ada potensi mundur dari hubungan, menyerah dari hubungan, meninggalkan hubungan ini. Ini ada cerita. Kita lihat lebih jauh lagi ya. Di sini ada kartu 3 Pentacle, cerita tentang pembuktian diri ya, bahwa ya jika di sini kita bilang di kartu awal tentang cerita perpisahan atau mungkin nggak bisa bersama, dan bisa juga perpisahannya adalah kalian harus LDR, bisa jarak, atau mungkin ya jaga jarak hubungan atau break sesaat dalam hubungan, atau mungkin dianya ghosting dan akhirnya kamu berusaha membuktikan bahwa ya tanpa dia kamu baik-baik saja, tapi masih cerita tentang pembuktian. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada cerita 2 Pentacle. Jupiter berada di Capricorn. Ini cerita bagaimana mengambil tindakan-tindakan atau menyibukkan diri dengan kegiatan sehari-hari sehingga nggak terlalu terbawa oleh kondisi kurang nyaman di hubungan. Kita akan lihat lebih jauh lagi. Ada kartu Death, cerita tentang Scorpio ya. Sekali lagi cerita tentang perubahan atau transformasi besar dalam hubungan. Kalau dulu hubungan kamu sama dia dingin banget ya bisa jadi hangat. Tapi kalau dulu ya hubungannya baik-baik saja dengan banyak hal yang terjadi, bisa aja ini jadi cerita perpisahan. Ini juga bisa. Death ini cerita tentang perubahan besar. Kita lihat lebih jauh lagi. Di sini ada kartu Ace of Pentacle ya, sebuah awal baru. Jadi dari 3 buah kartu ini ditutup dengan kartu Ace of Pentacle, cerita tentang awal baru. Jadi bisa saja hubungan kamu sama dia, kalau saja terjadi sebuah cerita dalam waktu dekat, ada gangguan pihak lain, entah itu keluarga dia, entah dia bawa orang masa lalu, entah dia punya hubungan lain dalam hubungan kamu sama dia alias selingkuh. Perpisahan bisa jadi sebuah alternatif baik. Karena kalau tidak, pola yang lama ini masih dia ulangi. Ingat, jika memang ada cerita seperti ini, namun jika hubungan kamu sama dia baik-baik saja, nggak ada gangguan pihak lain, ya ini sebenarnya baik-baik aja. Jadi dia nggak akan masuk ke dalam pola seperti pembacaan ini. Tapi jika sudah ada indikasi orang masa lalu datang, hubungan kalian nggak direstuin, dan dia nggak memperjuangkan hubungan kalian, dimana akhirnya kamu yang harus menahan perasaan, harus jengkel, harus kecewa, harus capek sendiri sama hubungan ini, maka rangkaiannya akan jadi seperti ini. Dengan kamu mundur dari hubungan ini, nggak perlu buktikan apa-apa sama dia. Kamu cukup buktikan pada dirimu bahwa kamu bisa bangkit, kamu bisa move on. Karena dengan begitu ada suatu awal baru baik yang akan kamu dapat dalam waktu dekat. Nah ini jika seandainya hubungan kamu sama dia bermasalah, dan ada faktor orang lain, pihak ketiga, entah itu keluarga, entah itu orang masa lalu dalam hubungan kalian ya. Jadi ini adalah pembacaan tentang hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat antara kamu dan dia. Dan ingat, pembacaan ini jika memang ada orang masa lalu, sudah ada tanda-tanda ya cerita yang mirip dengan kisah di pembacaan ini, pertimbangkan untuk mundur. Mempertahankan suatu hubungan di mana hanya membuat kamu lelah, itu juga nggak akan sehat untuk diri kamu. Dengan kamu mundur dari hubungan ini, suatu awal baru bisa aja kamu dapatkan, dan itu akan jauh lebih baik lagi daripada kamu mempertahankan sesuatu yang sudah kurang tepat sejak awal. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini,
Nyalakan notifikasinya sehingga saat update video para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih.